Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran daring hari ini. Silakan ya, Pak Mas Juan sebagai imam bisa memimpin doa. Ya, alat tulis kalian, sinyal kalian, dan kuota kalian untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Sebelum masuk topik layanan hari ini, saya akan mereview. Masih ada yang ingat kemarin? Apa ya? Ingat? Bahaya narkoba, Pak. Bullying, Ya. Pak. Iya, bullying Apa? atau bahaya narkoba ya, Pak? Saya sudah. Iya, bahaya narkoba ya, bahaya narkoba. Oh iya. Oh iya, bahaya narkoba, Pak. Iya, Pak, itu. Ya. Ya, jadi ada yang masih ingat tentang bahaya narkoba? Materi kemarin. Masih sedikit, Pak. Ya, coba Mbak Nani. Ya, intinya kita jangan sampai terjerumus kepada barang-barang terlarang kayak narkoba itu, Pak. Soalnya bisa merugikan diri kita sendiri dan masa depan. Belum memasuki materi apa? Kita melakukan ice breaking ya. Bisa ikuti instruksi saya ya nanti ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Permainannya adalah ikutis. Dengarkan ya, ikuti semua yang saya katakan ya. Sapi, 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 sapi. Kuda, 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 kuda. Yuk ikuti. Sapi, 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 sapi. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi, sapi. Kuda. Sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda. Kata kuda ada berapa? 9, Pak. 5, Pak. Salah, 1, Pak. salah. Ya, ulangi lagi ya, fokus ya. Permainannya adalah kata kuncinya ikuti semua yang saya katakan. Sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, kuda. Betul itu Mas Van ya. Turunnya kan tadi ikuti kata saya. Jadi saya terakhir ya mengucapkan kata sapi ada berapa? Ya berapa? Berarti itu ya tadi ada yang benar. Tapi kali ini adalah tentang, ada yang tahu sudah di-share ya, tentang motivasi belajar ya. Berikan materi lewat PowerPoint dan ada video untuk didiskusikan. Diskusi kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Sudah kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya sudah. Ya langsung saja saya share PowerPoint tentang motivasi belajar. Ini materi PPT PowerPoint. Meningkatkan motivasi belajar. Ada yang tahu tentang pengertian motivasi belajar? Atau dorongan belajar, Pak. Oh ya, semangat atau dorongan belajar. Nah, jadi langsung nanti kita bahas ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran adalah peserta didik diharapkan menelaah pengertian motivasi belajar. Peserta didik diharapkan dapat membangun diri untuk meningkatkan motivasi belajar. Peserta didik diharapkan dapat mengklarifikasi faktor-faktor motivasi belajar. Uraian materi yang akan dibahas adalah pengertian motivasi belajar, unsur-unsur motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, cara-cara meningkatkan motivasi belajar. Ini pengertian motivasi belajar. Menurut McDonald dalam Kompri, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Woodward dalam Wina Sanjaya bahwa suatu motif adalah suatu set yang dapat membuat individu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan
Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi diri sendiri sehingga seorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila tidak suka akan berusaha untuk menjadikan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Dan ini pengertian motivasi belajar menurut Sardiman. Keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek dapat tercapai. Sampai sini tentang pengertian motivasi belajar, ada yang perlu ditanyakan? Selanjutnya, unsur-unsur motivasi belajar. Unsur-unsur motivasi belajar yang pertama adalah cita-cita dan aspirasi. Apa itu cita-cita? Ada yang tahu pengertian cita-cita? Cita-cita apa ya? Keinginan Cita-cita itu apa nanti kalau Apa yang dipingin Keinginan apa ya, masa Pak? depan, Pak. Keinginan saya profesi ya. masa depan. Cita-cita adalah yang diinginkan kita masa depan ya. Jadi dengan adanya cita-cita kita bisa atau dapat termotivasi untuk lebih giat belajar ya. Ini mempunyai cita-cita semua, Mbok? Punya, Pak. Punya, Pak. Punya, Pak. Tapi pengen jadi guru, Pak, kayak Pak aku. Oh, Bu Sipti pengen jadi guru. Pak Juan pengen jadi apa, Mas Juan? Saya mau jadi dokter itu Pak. Pak polisi. Oh, saya Pak mau jadi Polisi. dokter hewan, Pak. Oh ya, ya. Jadi untuk menggapai ini. ya, untuk menggapai cita-cita kalian harus motivasi belajarnya tinggi ya. Kalau untuk jadi polisi dan guru tidak mungkin tanpa belajar. Selanjutnya, kemampuan siswa, keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan dalam pencapaian. Ketiga, kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Fungsi motivasi belajar menurut Sardiman mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah. Ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak atau mesin menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan atau perbuatan. Menurut Sardiman, mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, sebagai penggerak atau motor melepas energi. Yang ketiga, menyelesaikan perbuatan, yakni menentukan perbuatan yang harus dikerjakan serasi guna mencapai tujuan. Ya, ini yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Cita-cita atau aspirasi siswa. Kedua, faktor kemampuan belajar. Dalam belajar ditumbuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan itu meliputi beberapa aspek, yaitu aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa. Ketiga, kondisi jasmani dan rohani. Empat, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kondisi lingkungan kelas. Kelima, unsur-unsur dinamis belajar. Upaya guru membelajarkan siswa. Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa, yang mulai dari penguasaan materi, cara penyampaiannya, menarik perhatian. Beberapa cara meningkatkan motivasi belajar dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, tentukan tujuan belajar secara spesifik. Yang selanjutnya, sediakan waktu khusus untuk belajar. Yang selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar dalam kehidupan sehari-hari. Hargai setiap pencapaian untuk menambah motivasi belajar. Cara yang efektif adalah selalu menghargai hal-hal yang telah kalian capai atau orang lain capai. Selanjutnya, jangan menetapkan target berlebihan. Mungkin itu materi pada hari ini, video pembelajaran ya. Saya, Pak Guru akan tampilkan ya. Nanti didiskusikan. Sudah? Suaranya sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, setelah kalian menyaksikan tampilan dari PowerPoint dan PowerPoint dan video dari Bapak, kalian sudah dibagi dalam WA menjadi 3 grup ya. Ini kalian tolong disusulkan materi ini. Pemahaman baru apa yang kalian dapatkan setelah layanan daring dan melihat video dengan topik meningkatkan motivasi belajar di masa pandemik. Yang kedua, apa yang selanjutnya kalian rencanakan setelah mendapatkan layanan daring dan menyaksikan video dengan topik meningkatkan motivasi belajar. Ya, saya beri waktu 10 menit ya, kalian berdiskusi. Ada yang mau menjawab? Ya, Pak. Oh ya, untuk kelompok 1 apa? Dari hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1, ini yang pertama, pemahaman tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Ya, diskusinya sudah baik semua. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kita mengakhiri ya pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Sih kayaknya, Pak. Oh, sudah jelas semua nih. Kita simpulkan aja ya. Jadi motivasi belajar adalah dorongan yang ada pada diri individu untuk melakukan sesuatu dan mencapai tujuan belajar, yaitu motivasi belajar. Ya, saya harap kalian dengan pembelajaran daring tentang meningkatkan motivasi belajar, mulai sekarang kalian motivasi belajarnya meningkat ya. Ya, Pak. Semoga bisa. Ya, sebelum itu ya, Bapak akan sampaikan materi untuk minggu depan ya. Ya, ini materi untuk cukup menarik cita-cita ya. Kalian sudah mempunyai cita-cita kan? Untuk minggu depan kita materi cita-cita. Kalian belum paham tentang materi meningkatkan belajar, kita bisa lanjut di bimbingan kelompok ya. Untuk pembelajaran hari ini silakan dipimpin doa Mas Juan. Iya, Pak. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa supaya kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.